termasuk biaya akomodasi dan transportasi. Selanjutnya, setelah berada di dalam kamar tersebut, terdakwa Vanessa Azania alias Vanessa Angel Azan alias Vanessa Angel yang mengetahui maksud dan tujuan ke Surabaya adalah untuk melayani hubungan badan layaknya suami istri yang sebelumnya telah disepakati melalui media sosial WhatsApp tersebut. Mulai melakukan jumbuan dengan Rian Subroto. Selanjutnya baik terdakwa maupun Rian Subroto mulai membuka baju, celana, serta pakaian dalam yang dikenakan sehingga mereka dalam keadaan ukir di atas tempat tidur yang ditutupi selimut dengan tujuan melakukan pemanasan atau foreplay sebelum melakukan hubungan badan. Bahwa ternyata saksi Deji Kristianto, Sos MH dan tim dari Satreskrimsus Polda Jatim yang sebelumnya menerima laporan bahwa terdakwa sebagai pelaku prostitusi online dan selanjutnya melakukan patroli dunia maya dan mengetahui keberadaan terdakwa di Hotel Pasar Jalan HR Muhammad Surabaya. Kemudian dilakukan penyelidikan dan pada tanggal 5 Januari 2019 Azania alias Vanessa Angel Azan alias Vanessa Angel baik masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai pelaku menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Endang Suhadini alias Siska berkas terpisah pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di kamar 2721 Hotel Pasar Jalan HR Muhammad Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa Vanessa Azania alias Vanessa Angel Azan alias Vanessa Angel pada tanggal 12 November 2018 terdakwa menghubungi saksi Endang Suhadini melalui chatting WhatsApp dan meminta pekerjaan melayani tamu untuk berhubungan seks atau WO kepada saksi Endang Suhadini dengan tujuan mendapatkan penghasilan tambahan karena terdakwa akan merayakan ulang tahunnya. Kemudian dari percakapan media WhatsApp tersebut terdakwa berjanji akan berhenti untuk menjadi nakal karena dirinya ingin menikah. Bahwa atas permintaan terdakwa untuk menjalankan pekerjaan melayani hubungan seks dengan laki-laki yang membohonginya dengan nilai uang tertentu, maka saksi Endang Suhadini alias Siska memberitahukan kepada saksi Fitriani alias Fitrijan bahwa terdakwa bisa untuk diajak berhubungan seks dengan laki-laki atau dengan istilah BO, bokeh voucher, dan apabila ada yang berminat akan menghubungi saksi Endang Suhadini alias Siska. Bahwa ternyata di tanggal 23 Desember 2018 saksi Tentri Novanta diperkenalkan oleh Denny kepada Dani DPO, di mana Dani menyampaikan bahwa bos di Surabaya mencari artis yang bisa diajak melakukan hubungan seks. Selanjutnya, saksi Tentri Novanta menghubungi saksi Intan Permatasari Bini India Kasanofri alias Bini India dan dikirimlah foto-foto artis yang dapat diajak kencan seks melalui media sosial chatting WhatsApp dan ditunjukkan kepada Dani, di mana sebagian besar foto-foto tersebut berbusana bikini yang menunjukkan sensualitas wanita dan akhirnya disepakati dipesanlah terdakwa dan Afril Sakila. Selanjutnya disepakati harga yang ditetapkan oleh saksi Tentri Novanta dan Winindia sebesar 75 juta rupiah di luar biaya transportasi dan akomodasi. Selanjutnya disepakati 5 juta rupiah untuk jasa para saksi sebagai penghubung dan yang akan diserahkan kepada artis yang akan di-booking dalam 70 juta rupiah. Dan sudah dapat dipastikan bahwa terdakwa mau untuk diajak berkencan melalui hubungan badan karena
sebelumnya hal tersebut telah ditanyakan kepada Fitriandi alias Fikrijen, dan sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Endang Suhartini alias Siska bahwa terdakwa meminta pekerjaan tambahan yaitu mau untuk diajak berhubungan badan, bahwa sebelum terjadi kesepakatan antara saksi Tentri Novanta dengan saksi Minindya, maka saksi Minindya menghubungi saksi Fitriandi alias Fikrijen yang memiliki akses ke terdakwa melalui Endang Suhartini alias Siska. Selanjutnya, saksi Fikrijen menghubungi saksi Endang Suhartini alias Siska perihal permintaan tamu untuk memesan terdakwa di Surabaya pada tanggal 5 Januari 2019 yang semuanya dilakukan melalui chatting WhatsApp. Dan sebagaimana dalam chatting antara terdakwa dengan saksi Endang Suhartini alias Siska menyatakan ada biaya 40 juta rupiah. Namun terdakwa minta untuk dinaikkan dan meminta kepada saksi Endang Suhartini alias Siska untuk meminta lebih kepada saksi Fitriandi alias Fikrijen dengan harga 45 juta rupiah. Di mana jika setuju, saksi Endang Suhartini alias Siska akan diberi 10 juta rupiah dan bonus uang dolar. Selanjutnya, keinginan terdakwa disampaikan kembali melalui chatting WhatsApp kepada saksi Fitriandi alias Fikrijen yang kemudian menyetujuinya. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2019 dilakukan transfer uang dari Dani kepada saksi Tentri Novanta, dilanjutkan kepada saksi Minindya. Ya, dakwaan tadi itu sangat janggal sekali ya. Saya kira nanti jaksa dengan dakwaannya itu, jaksa harus bisa membuktikan ya. Di dakwaan itu sangat janggal sekali. Jangan dakwaan itu hanya lip service saja. Karena yang kami tahu di sini dakwaan itu menyebut nama-nama orang. Kalau nama-nama orang itu tidak sebut dan tidak ada nanti dalam suatu persidangan, kami minta majelis hakim untuk membuat pertimbangan untuk Vanessa ini dibebaskan. Gitu kan? Tadi Vanessa ini kondisinya sakit, ya kami dari pengacara itu tidak mau beropini, biarlah nanti dia hadir. Nanti sidang berikutnya itu hari Senin, eksepsi kita nanti. Dan kita juga akan menaguhkan suatu, tadi sudah ngajukan peralihan penahanan ya tujuannya itu biar kalau memang dia salah silakan salah, tapi ya kami fakta ini kami lakukan, kami minta polisi jangan main-main masalah ini. Kalau Vanessa ini korban aja, siapa itu Rian ya, jangan di DPO. Kalau dia di DPO, waktu di BAP yang kami terima dari Vanessa itu muka Rian itu bukan muka Rian yang tadi di berita acara yang tadi dituntut oleh jaksa itu pakai selimut orang, bukan orang itu. Ya, jadi kita tidak mau ini berita ini hoax ya, tidak mau polisi itu memberikan keterangan-keterangan yang palsu. Karena ingat, dia ini wanita, ibu kita ini wanita. Kalau dia begini, saya pastikan ya, dia akan dapat laknat dari orang-orang yang tidak melalui proses hukum ini. Bang, artinya bisa bebas batal demi hukum gitu. Boleh? Ya, kita sendiri nanti melihat dari fakta persidangan dan kami minta jaksa nanti jangan bermain-main. Kalau jaksa itu sudah P21, komitmen jaksa itu harus menghadirkan. Kalau tidak bisa menghadirkan, itu biar hakim nanti yang memutus. Perkara ini perkara apa sih? Kalau memang polisi mau mencari-cari, itu ada banyak itu. Di daerah mana? Embong Malang, di daerah Ngagel, daerah banyak itu. Prostitusi yang jelas-jelas itu. Siapa yang punya itu? Banyak. Itulah yang harus ditangkap itu. Itu yang merusak moral bangsa Indonesia. Jangan Vanessa saja itu. Banyak itu di daerah Embong Malang, di daerah Nginden, daerah Air Muhammad banyak itu. Gitu ya. Mungkin wartawan-wartawan tahu semua lah saya kira itu.